Baik, nah kita perlu mengetahui, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ya nama perang Uhud, perang Uhud. Sebenarnya Uhud itu apa? Ya, Uhud itu barakallahu fikum adalah rangkaian pegunungan yang mengelilingi bagian utara kota Madinah. Ya, mungkin bisa ditampilkan ya, biar pemirsa tahu peta Uhud. Bukan yang ini, yang satunya. Ya. Nah, ini dia Gunung Uhud. Jadi dia rangkaian pegunungan ya. Rangkaian pegunungan. Dan sebenarnya kalau di Indonesia mungkin tidak disebut sebagai gunung, tapi disebut sebagai bukit. Karena kalau di Indonesia gunung itu identik dengan gunung yang memiliki api ya dan tinggi. Ya, sedangkan Gunung Uhud ini tingginya hanya sekitar 120 meter. Ya, sehingga lebih tepat disebut bukit ya, Bukit Uhud. Ya. Jaraknya dengan pusat kota Madinah itu sekitar 5,5 kilometer. Jadi tidak terlalu jauh. Ya, jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Madinah. Nah, di kaki bukit inilah nanti akan terjadi peperangan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Gunung Uhud ini sangat populer di tengah-tengah para sahabat. Ya, karena itu adalah suatu tempat atau suatu pemandangan yang bisa mereka lihat dalam keseharian mereka ketika itu. Maka Gunung Uhud ini sangat populer. Seringkali kita dapatkan dalam hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya barang siapa yang menyolatkan saudaranya, yang menyolatkan jenazah saudaranya, kemudian dia mengantarkan mayit sampai ke kuburannya, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 2 qirot. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu qirot? Ya, ini pahala sebesar Gunung Uhud. Kemudian barang siapa yang hanya menyolatkannya saja, maka dia akan mendapatkan 1 qirot saja. Ini pahala yang sebesar 1 gunung Uhud. Ini menunjukkan besarnya pahala seseorang menyolatkan dan mengantarkan jenazah saudaranya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang dalam pahala ya, dalam hadis yang lain, beliau alaihi salatu wasallam juga menyebut tentang Uhud seperti bandingan antara pahala yang ada di sisi para sahabat dengan pahala yang ada di sisi orang-orang setelah mereka. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsi biyadih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, apabila salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, maka ini tidak akan mencapai 1 mud sodakoh atau 1 mud infak dari para sahabat, demikian juga tidak mencapai separuhnya. Jadi amalannya para sahabat itu luar biasa, walaupun kita berinfak, ya, menginfakkan harta sebesar Gunung Uhud, maka yang demikian, ya, menginfakkan emas ya sebesar Gunung Uhud, maka ini tidak sebanding dengan infak yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, walaupun itu jumlahnya hanya setengah mud. Ya, setengah mud artinya 1 mud 1 cakupan tangan seperti ini, 1 mud. Ya, setengah mud ya 1 cakupan tangan. Ya, kalau 1 mud itu 2 cakupan tangan, maka 1 mud 1 cakupan tangan. Para sahabat bersedekah, ya, entah itu kurma, entah itu syair, ya, gandum, ya, mereka bersedekah 1 mud atau setengah mud, ya, ini tidak bisa dikalahkan oleh infak kita walaupun itu sebesar Gunung Uhud berupa emas. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan tentang Gunung Uhud dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ya, hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Inilah Gunung Uhud, yakni gunung yang yuhibbuna, yang dia mencintai kita,
wa nuhibbuhu, dan kita pun mencintainya. Ya, dan kita pun mencintai gunung Uhud. Dan juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menaiki gunung Uhud. Jadi beliau alaihi salatu wassalam menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Ya, hadisnya sangat masyhur ya. Ketika Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, kemudian Uhud bergoncang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Uthbut Uhud. Wahai Uhud, ya, jangan bergoncang, tenanglah engkau. Fa inna fawqak aw fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahidan. Ya, janganlah engkau bergoncang wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, yaitu beliau sendiri, wasiddiq, demikian juga seorang siddiq, yakni Abu Bakar, wasyahidan, dan dua orang yang syahid, yakni Umar dan Utsman. Ya. Ini hadis-hadis tentang Uhud yang menunjukkan kepada kita bahwa Uhud ini adalah salah satu tempat yang sangat populer di tengah-tengah para sahabat.